Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada, semoga Anda dimanapun Anda berada tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai sesama pengikut Kristus di dalam gereja Katolik yang kudus, tidak akan menemukan kesulitan untuk meyakini bahwa setiap kali Anda, saya, kita semua merayakan Ekaristi, sungguh-sungguh yang kita sambut adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kalau kita membaca sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, ditawarkan kepada kita Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dikisahkan di situ bahwa banyak orang yang pada awalnya itu mengikuti Tuhan Yesus dan berbondong-bondong untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka pelan-pelan secara berombongan meninggalkan Yesus oleh karena pengajaran Tuhan tentang roti hidup. Di mana dalam kisah sebelumnya dari teks yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka demikian, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mendapatkan hidup kekal." Mendengar pernyataan dari Tuhan Yesus ini, lalu banyak orang yang kala itu mengikuti Tuhan bertengkar. Dikatakan dalam ayat yang ke-52 dalam teks sebelumnya, dikatakan demikian, orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Lalu Yesus mengatakan kepada mereka dengan tegas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Saudara-saudariku yang terberkati, di saat Tuhan mengatakan makan daging dan minum darahnya, Tuhan kita tidak sedang menyampaikan sebuah perumpamaan dan kiasan. Ketika Tuhan mengatakan makan daging dan minum darahku, bukanlah kiasan, bukanlah lambang, bukanlah tanda, tetapi ia sungguh-sungguh mengatakan bahwa setiap kali kita merayakan perjamuan Tuhan, dirinya sendiri seutuhnya yang kita makan, yang kita sambut. Kita menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus tidak sedang menyampaikan sebuah kiasan atau perumpamaan ketika ia mengatakan makan daging dan minum darahku. Oleh karena kita mendengar tanggapan tadi, tanggapan dari orang-orang Yahudi di mana mereka bertengkar dan meragukan bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Lalu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tentu Anda dan kita semua bertanya, pada saat kapan kita sungguh-sungguh menyambut Dia seutuhnya? Daging dan darahnya sungguh-sungguh kita sambut. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan dengan lugas, tegas kepada kita pada saat kapan kita menyambut tubuh dan darahnya. Dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 27 dikatakan kepada kita, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.' Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Saudara-saudariku yang terberkati, Paulus menerima ajaran tentang perjamuan Tuhan langsung dari Tuhan Yesus sendiri, yang mana telah dihidupi oleh para murid secara pribadi dan bersama. Apa yang dituliskan oleh Paulus itu merupakan hal yang sama yang ada di dalam doa syukur agung setiap kali kita merayakan Ekaristi, di mana kita mengimani di dalam Ekaristi Tuhan kita Yesus Kristus hadir menyapa kita lewat sabdanya dan memberikan dirinya seutuhnya
dalam korban Ekaristi, memberikan tubuh dan darahnya. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam tiap Ekaristi yang kita rayakan, kita meyakini bahwa dalam diri imam, pastor, romo yang merayakannya, Tuhan Yesus hadir sebagai imam, altar, dan korban. Di mana dalam diri imam yang merayakan Ekaristi, Tuhan Yesus hadir di dalam diri imam itu untuk menghadirkan dirinya seutuhnya menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, mempersembahkan dirinya sebagai anak domba, mempersembahkan diri sebagai korban anak domba Allah. Untuk apa? Untuk menebus kamu, untuk menguduskan kamu, untuk menguduskan dan menyelamatkan kita semua. Maka setiap kali kita melihat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, mengangkat piala, mengangkat cawan, dan mengangkat tubuh Kristus, imam akan selalu mengatakan, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Itulah perjamuan anak domba yang kita rayakan di tengah dunia kita, di mana kita yang masih hidup di dunia ini mencicipi karunia surgawi dalam perjamuan Ekaristi, dalam perjamuan anak domba yang menyucikan dan menguduskan kita. Dalam Ekaristi, roti dan anggur sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar tanda atau lambang, tetapi sungguh-sungguh yang kita terima adalah tubuh dan darah Tuhan. Mengapa kita bisa meyakini itu? Karena tadi kita mendengar dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, ketika Tuhan Yesus menantang ke-12 muridnya, ketika melihat banyak orang pergi meninggalkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus kembali kepada komunitas ke-12 murid mengatakan, kamu lihat orang-orang itu, mereka semua pergi. Lalu bagaimana dengan kamu? Tuhan Yesus menantang ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tetapi Simon Petrus sebagai wakil ke-11 murid lainnya menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Haleluya. Di mana pernyataan Petrus menjadi keyakinan kita bahwa apa yang disabdakan Tuhan pasti terjadi, sebab perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika kita merenungkan kutipan ini, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, kita menjadi tahu bahwa apa yang disabdakan oleh Tuhan pastilah terjadi. Kita ingat dalam kisah penciptaan, ketika Allah menciptakan alam semesta, ketika Allah bersabda, maka terjadilah. Ketika bersabda, jadilah terang, maka jadilah terang. Ketika ada orang mati, dibangkitkan dengan sepatah kata saja, Tuhan Yesus bersabda, maka terjadilah orang itu menjadi hidup. Oleh karena itu kita meyakini bahwa sabda Tuhan itu tidak hanya menjelaskan, tidak hanya deskriptif, tetapi juga kreatif. Di mana sabda Tuhan itu sungguh-sungguh bukan hanya menerangkan atau menjelaskan, tetapi sabdanya yang penuh kuasa pastilah bisa menciptakan sesuatu. Santo Paulus sendiri pun menegaskan tadi dalam 1 Korintus bab 11 ayat 27 dikatakan bahwa jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Paulus menegaskan bahwa dalam perjamuan Tuhan yang setiap kali kita rayakan, tubuh dan darah Tuhan sendiri yang kita terima, yang kita makan, yang kita sambut. Jika yang kita terima dalam perjamuan Tuhan itu hanya simbol, hanya lambang, hanya kiasan, Paulus tidak akan sampai mengatakan barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena Paulus sendiri meyakini bahwa yang kita terima saat merayakan Ekaristi, merayakan perjamuan Tuhan adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri, maka kita dalam kondisi yang tidak layak akan menerimanya, maka kita berdosa kepadanya. Dalam kondisi yang tidak layak kita menerimanya, kita berdosa kepadanya. Maka di saat kita menjelang awal
merayakan Ekaristi, juga ada saat di mana kita mengakui, menyadari segala dosa-dosa dan kerapuhan kita, dan mohon belas kasih-Nya supaya kita dibuat layak merayakan misteri suci di dalam perayaan Ekaristi. Maka saudara-saudariku yang terberkati, di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan sungguh-sungguh kaya makna. Di dalam perayaan Ekaristi kita mencicipi perjamuan surgawi di mana Tuhan Yesus sendiri hadir, menyapa, dan juga memberikan dirinya untuk menguatkan kita. Kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mewarisi iman yang telah diimani dan dihidupi lebih dulu oleh ke-12 rasul. Pengakuan iman Petrus mewakili komunitas awal, murid Tuhan, pun kita imani dan kita hidupi dan kita percaya dan mengimani sungguh di dalam Ekaristi kita menyambut tubuh dan darahnya dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, satu pesan penting untuk kita semua di dalam kita menghidupi iman kita setiap hari. Dikisahkan tadi dalam Injil bahwa di saat melihat banyak orang meninggalkan Tuhan karena perkataannya yang keras dan dipandang aneh, apakah kita juga sama-sama dengan mereka meninggalkan Tuhan Yesus? Di saat Tuhan tidak lagi segera menjawab permohonan-permohonan kita, di saat Tuhan tidak lagi seturut apa yang kita pikirkan dan kita inginkan, di saat Tuhan tidak lagi bisa dirasakan lagi kuasanya dalam hidupmu, di dalam hidup kita, akankah kita menjadi seperti banyak orang itu yang meninggalkan Tuhan? Kita semua yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, membuat kita menjadi semakin percaya bahwa Dia sudah memberikan tubuhnya, sudah memberikan dirinya seutuhnya sebagai korban untukku, untukmu. Ini lebih dahsyat dan lebih kuat daripada mengakui Tuhan hanya seturut pada apa yang kita inginkan. Semoga lewat perayaan Ekaristi yang kita rayakan, dan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita semua sungguh-sungguh menjadikan Dia menjadi Raja dan penguasa hidup kita. Dan kita semua yang beriman kepadanya menyediakan diri dibentuk olehnya. Karena apa? Karena kita sudah menyambutnya, maka kita menyediakan diri kita dibentuk olehnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kita hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus dalam pengajarannya meyakinkan kami bahwa setiap kali kami merayakan Ekaristi, Dia sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sambut menjadi satu dalam tubuh kami yang rapuh dan lemah ini. Semoga oleh karena sabda putramu semakin menguatkan kami untuk berserah diri kepadanya, dan semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kami merayakan Ekaristi, kami pun menyediakan diri hari lepas hari dibentuk dan diubah menjadi semakin rendah hati dan juga bisa berguna bagi sesama dan masyarakat untuk sesama kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan raja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.